Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di depan kita banyak sekali artefak yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan. Dan dimungkinkan sekali bahwa tempat ini dulunya merupakan tempat yang istimewa ya. Mungkin sesuatu yang sakral atau mungkin tempat peribadatan. Karena apa yang ada di depan kita ini merupakan peninggalan dari tempat ini. Yang meskipun kondisinya sangat memilukan begitu karena tidak utuh lagi ya. Ada semacam pengerusakan ataupun tindakan yang disengaja, kemungkinan seperti itu. Karena yang saya lihat saat ini, beberapa arca ini patah begitu, namun hanya di bagian atasnya saja. Nah, ini ada tempat ataupun arca yang saat ini dalam kondisi patah begitu ya, bagian tubuhnya sudah hilang. Ini malah tangan beserta kepalanya ya. Serta di sini juga ada bagian kepalanya yang hilang, dan ini mentok di bagian badan hanya bisa tersisakan di bagian bawahnya saja. Tampak relief-relief yang cukup indah pemirsa ya. Nah, bagaimana batu ini memang diukir, dipahat oleh leluhur kita dulu di zaman kerajaan. Mereka memang mempunyai daya seni pahat tingkat tinggi. Nah, seperti ini ya, sangat halus sekali pahatannya, bahkan banyak sekali aksesoris yang dipakai di zaman kerajaan dulu, menandakan bahwa arca ini merupakan ciri khas yang digunakan oleh orang-orang di zaman kerajaan ya. Banyak sekali artefak-artefak faktual seperti lumpang, seperti alat menghaluskan suatu bahan makanan ataupun jamu mungkin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya mendapati beberapa artefak yang masih utuh juga, nah, kemuncak seperti ini. Dan untuk memberikan suatu bukti lagi bahwa di tempat ini memang adalah tempat yang disakralkan dulu ataupun tempat yang istimewa. Di sini tepat di atas tebing ya, saya mencoba untuk masuk. Nah, dengan menaiki anak-anak tangga yang dimana jalur ini ada beberapa bagian-bagian artefak dari peninggalan yang sengaja ditata untuk saat ini dijadikan sebagai alas ataupun jalur menuju ke tempat sakralnya. Nah, ini teman-teman, ini batu-batu andesit yang merupakan artefak lepas ataupun material lepas begitu, yang saat ini difungsikan untuk dijadikan sebagai anak-anak tangga. Nah, sangat luar biasa. Jadi saya mencoba untuk menuju ke dalam, dan ini lumayan tinggi sekali saudaraku, lumayan tinggi sekali. Kita coba lanjutkan perjalanannya. Sampai sini sudah mulai ngos-ngosan karena ya itu tadi lumayan tinggi ya. Nah, masya Allah. Wih. Kita coba untuk masuk. Bismillah. Nah, ini ada teman saya. Oke. Sebelum saya masuk ke tempat yang utama, nah di situ ya, saya mencoba untuk merepet di sisi pinggir dulu. Saya mendapati sesuatu yang sakral juga. Nih, batu-batu balok, batu-batu andesit yang memang sengaja dibentuk. Di sini teman-teman, saya mendapatkan suatu ruangan begitu ya. Ini tidak begitu dalam, hanya kisaran 2-3 meter, dan bisa dilihat untuk pintu ataupun lubang menuju ke ruangan ini di ketinggian kisaran 1,5 meter. Nah, saya coba untuk nyalakan senternya dulu. Nah, bismillah. Oke teman-teman, kita masuk ya. Ya, di sini saya mendapati ruangan. Nah, ruangan ini
merupakan ruangan sakral ya, ataupun ruangan yang dikeramatkan. Karena ini merupakan tempat orang-orang bertapa di zaman kerajaan dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang mengasah ilmu, ada yang ingin mendapatkan ilmu. Ya, ilmu itu tadi adalah merupakan sumber pengetahuan ya. Jadi ketika mengheningkan cipta di ruangan yang khusus, maka di beberapa hari kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang istilahnya itu mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu dengan jiwa kita lebih tenang ya. Terus ada lagi biasanya itu ditemui begitu ya, ataupun didatangi oleh sosok-sosok astral. Nah, disitulah ada dua kemungkinan. Ada sosok astral yang datang tujuannya ingin menggoda supaya ketika kita bertapa itu gagal. Ada juga sosok astral yang datang yaitu memberikan suatu wejangan-wejangan ataupun kajian-kajian tertentu begitu. Ada kajian hidup, ada kajian-kajian rohani ya, bermacam-macam. Jadi begitu teman-teman. Makanya istilahnya itu tradisi bertapa ataupun tirakat itu memang kental sekali di orang-orang Jawa. Nah, di sini teman-teman, saya mendapatkan tempat persajian, tempat pembakaran dupa. Bahkan di situ ada bunga yang masih segar. Mungkin ini ditaruh mungkin dari kemarin ya, masih kemarin, karena ini bunganya masih segar sekali. Nah, ini sangat bersih sekali karena memang dijaga, dirawat begitu. Nah, seperti ini teman-teman, warnanya hitam. Mungkin ini hitam ini karena apa ya, asap dupa begitu yang mengepul, mengendap di dinding gua ini yang sudah bertahun-tahun, sehingga membuat dinding gua ini berwarna hitam seperti ini. Masya Allah. Oke, ini adalah ruangan yang di sisi pinggir sebelah kanan. Saya mencoba keluar dulu. Nah, saya keluar. Di sini teman-teman, ada jalur, namun jalur ini sudah buntu karena ini jalur untuk menuju ke atas gunung. Nah, di situ ini menuju ke atas gunung, namun di situ sudah buntu. Kemungkinan di zaman kerajaan itu ada jalur tertentu begitu untuk menuju ke puncak gunung ya. Nah, bisa dilihat di atas itu, ini merupakan tebing yang sangat tinggi sekali, dan lubang-lubang yang sengaja dibuat itu memang dibuat di bawah tebing ya, di pinggir tebing. Kita coba menuju ke tempat ataupun lubang utama ya. Nah, ruangan yang lebih lebar di sini teman-teman. Saya mendapatkan ruangan yang lebih lebar dengan batasan ditata material-material lepas dari bangunan sakral dulu. Nah, seperti ini. Jadi batu-batu andesit ini memang sengaja ditata ya. Bahkan di sini banyak sekali bekas-bekas pahatan di bagian dari batu-batu andesitnya seperti ini. Nah, ini bagian mungkin bagian gapuro mungkin ya. Nah, atau tugu, dan ada beberapa batu-batu andesit yang berbentuk balok. Nah, ini ada semacam bekas tangan, ini bekas telapak tangan saudaraku. Nah, ini saudaraku, ini bekas telapak tangan. Nah, bisa dilihat ya, bekas telapak tangan. Kita coba masuk. Nah, ruangan ini lebih luas ya, ini lebih luas. Jadi kisaran lebarnya itu mungkin ada ini 10 meter dengan kedalaman kisaran 30 meter. Nah, dengan tinggi kisaran 3 meter teman-teman. Jadi luas sekali. Nah, seperti ini, sangat luas sekali. Wih, Masya Allah. Nah, seperti ini ruangannya, dan di situ ada dupa yang masih menyala.
mungkin barusan ada orang yang melakukan kegiatan spiritual di sini. Ini masih menyala dupanya. Loh, ini masih menyala. Wih, ini bunganya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ada semacam makam begitu di sini. Nah, kita coba ke sini ya. Ini ada bentuk makam di ruangan bagian kanan ya. Nah, ini ada batu yang mirip batu nisan. Loh, jadi ada makam di dalam goa. Saya kurang tahu apakah ini makam fiktif atau ini sudah makam sungguhan begitu ya. Karena yang saya lihat memang bentuknya seperti makam. Terus di bagian sini ini ada ruangan lagi yang sepertinya memang ruangan khusus begitu ya. Ruangan khusus mungkin ibaratnya kalau mengasah ilmu di sini ada tahapan-tahapan tertentu. Ada yang mungkin untuk tahapan paling bawah harus bertapa di luar dulu, setelah itu naik tingkat, ibaratnya bertapa di sini begitu ya. Ini hanya tafsiran saya saja. Namun memang yang saya lihat ada ruangan begitu yang tidak begitu lebar di sini teman-teman, dan diberi batasan batu-batu andesit seperti ini. Nah, seperti ini. Loh, ya kan? Oke. Terus saudaraku, saya mencoba untuk masuk ke dalam dari sebuah ruangan utama ya. Ruangan utama. Jadi ruangan ini ruangan yang lebih penting mungkin atau lebih khusus ya, karena memang ruangan ini diberi suatu batasan seperti tirai dengan warna putih ya, kain warna putih. Nah, di dalamnya ini mungkin ada sesuatu. Kita coba masuk ke dalam ya. Bismillah. Saya lepas alas kaki dulu. Kita coba buka. Bismillah. Nah, bentar ya. Nah, kita coba buka. Nah, seperti ini. Ini adalah ruangan yang dikhususkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada bunga yang lebih banyak. Ada bunga yang lebih banyak yang ditaruh oleh orang yang datang ke sini begitu, yang dalam konteks menghormati ya, atau suguh lek ngarani wong Jawa rek. Nah, itu ada bekas ataupun tempat pembakaran kemenyan juga, dan ada semacam batu dengan berlubang. Jadi dari beberapa pengalaman saya, ketika mendapati batu yang berlubang dengan bentuk yang lebih panjang, kemungkinan ini merupakan slot pintu dulu atau mungkin tempat bendera ya. Dan ini ruangannya. Ini ruangannya lebih lebar saudaraku. Lebih lebar. Nah, ini lebih lebar, lebih tinggi. Nah, di situ ada 2 kelelawar. Loh, ada 3, empat kelelawar di situ ya. Dan keadaannya bersih sekali. Memang sengaja benar-benar dirawat ya. Jadi ini merupakan peninggalan dari zaman kerajaan, bukan di zaman-zaman kolonial ya, tapi merupakan zaman kerajaan. Dari artefak yang ditemukan di sini, yang dikumpulkan itu merupakan artefak yang berciri khaskan kerajaan. Nah, kita coba melihat. Nah, ada apa semacam batu-batu yang menonjol begitu ya di dalam situ. Oke, seperti itu teman-teman. Kita coba keluar. Nah, saya rasa cukup. Nah, ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Tidak hanya sampai di situ saja. Di sini pun di luar ya, di bagian kiri ya. Nah, di bagian kiri itu terdapat lubang lagi. Nah, ini teman-teman, saya mendapatkan kayu. Nah, ternyata ini adalah bantal bagi pengunjung yang ingin menginap di sini. Ini bukan apa-apa, tapi ini merupakan bantal dari kayu ya. Kalau pemirsa melihat film-film kolosal seperti film Kamandanu, Aling Dharma, Tutur Tinular, maka di situ kan orang-orang ataupun adegannya memang ketika tidur menggunakan bantal kayu. Jadi memang seperti itu. Dulu itu ada orang ataupun sebagian yang menggunakan bantal tapi terbuat dari kayu.
kita coba keluar. Nah, kita coba keluar. Kalau barusan di luar itu yang saya review itu di bagian kanan ya, ada lubang begitu di bagian kanan. Nah, di bagian situ, nah itu lubangnya. Nah itu, terus tidak hanya di situ saja teman-teman, di lubang yang lebih lebar ini, yang di sisi kiri itu ternyata juga ada lubang lagi, ada ruangan lagi begitu ya. Nah di situ itu ada ruangan lagi. Nah itu teman-teman, ada ruangan yang memang untuk menuju ke ruangannya itu banyak batu-batu besar-besar, karena memang ya posisinya, kondisinya di gunung ya. Ini batunya besar-besar loh seperti itu ya, besar-besar. Nah oke, kita akan menuju ke sana ya, kita akan menuju ke sana. Bismillah. Wih, sangat luar biasa saudaraku. Nah, dan ini memang berada di atas gunung. Nah, itu merupakan jurang. Itu adalah jurang ya. Tuh, itu jurangnya. Wih, dalam sekali ya. Dalam sekali. Kita coba masuk ya. Nah, masuk ke dalam situ. Ini adalah ruangannya yang di sisi kiri ya. Nah itu teman-teman, ada ruangan yang tidak jauh berbeda dengan sisi kanan, kecil juga. Nah ini, ya Allah, Masya Allah, gimana yo zaman itu yo, mereka memahat tebing loh, melubangi tebing untuk sebuah tempat bertapa atau bertirakat yo. Masya Allah Gusti, seperti itu saudaraku. Wih, nah seperti ini. Wih, sangat luar biasa yo, sangat luar biasa. Meskipun hanya di kedalaman 2-3 meter teman-teman, dengan tinggi kisaran 2 meter juga, tapi kan perlu ekstra tenaga ya, untuk melubangi itu perlu ekstra tenaga. Apalagi di zaman itu, di zaman kerajaan, kita tidak tahu mereka itu menggunakan alat seperti apa. Kalau di zaman modern seperti ini sudah canggih ya, bisa menggunakan mesin begitu ya. Nah seperti ini, bisa menggunakan mesin, bisa istilahnya itu alatnya lebih canggih lah. Nah wih, Masya Allah. Kita coba masuk. Ada apa sih di dalam sini? Bismillah. Ya Allah, apa rek? Oh, kodok. Ada kodok teman-teman. Tuh loh, kodok. Ini kodok beracun ini. Biasanya itu di pohon pisang, hinggap di pohon pisang. Oh itu, mencolot rek, loncat-loncat kodoknya. Dan di sini tempat persajian juga, ada bunga. Nah di sini, jadi ini banyak bunga, bermacam-macam jenis bunga ya. Tuh seperti kenongo, melati, mawar juga ya. Terus tempat berdupaan. Tuh sangat luar biasa ya saudaraku. Artinya tempat ini masih lestari, masih dimanfaatkan oleh sebagian orang mungkin ya, yang menghormati dari peninggalan leluhurnya. Jadi jangan salah paham dulu ya, suguhan bunga ini tidak memberi makan bunga terhadap sosok astral, tidak, tapi ini adalah simbol pengharuman ya, mengharumkan. Jadi dengan diberikan bunga itu filosofinya itu memberikan apa ya, sisi mengharumkan tempat ini. Jadi tempat ini bukan tempat sembarangan, tempat yang disakralkan, dimana kita sebagai generasi muda wajib mengharumkan nama dari tempat ini. Salah satu tindakan mengharumkan ya, yaitu tadi dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak
menebang pohon, dengan tidak menambang batu-batu, itu juga bagian dari mengharumkan tempat ini, begitu teman-teman. Sehingga tempat ini tetap terjaga, tetap lestari, dan tidak berdampak bencana. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat atas tayangan ini, dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.